Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Yunus ayat yang ke-57. Bapak pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentunya dalam rangka untuk menegakkan qiyam Ramadan. Telah kita awali dengan menegakkan ibadah salat Isya berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada malam hari ini berjudul Fungsi Kehadiran Al-Quran dalam Kehidupan Umat Manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih panjang tentang fungsi kehadiran Al-Quran terhadap umat manusia, bahwa kitab suci Al-Quran itu turun bertahap demi bertahap, 3 kali tahapan. Pertama, proses Al-Quran turun dari Allah ke Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Menurut sementara ulama, ketika itu tidak dapat diketahui kapan momen Al-Quran turun, karena di situ adalah kalam zat yang tidak memiliki suara dan tidak dapat ditentukan kapan momen turunnya. Kemudian proses Al-Quran kedua turun adalah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Turun keseluruhannya disebut dengan jumlatan wahidah. Artinya Al-Quran turun 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, dalam satu pendapat. Itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 hari terakhir ini sebenarnya momen Al-Quran turun jumlatan wahidah. Sementara malam ke-17 Ramadan yang sering kita peringati nuzulul Quran, itu sebenarnya bukan turun Al-Quran jumlatan wahidah, tapi Al-Quran turun pertama sekali, wahyu pertama turun di Gua Hira malam yang ke-17 Ramadan. Kemudian proses terakhir adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan selama 23 tahun. Turun Al-Quran di Mekah, namanya ayat-ayat Makkiyah. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, turun Al-Quran, namanya ayat-ayat Madaniyah.
Jadi Al-Quran itu sampai dibukukan dalam satu mushaf, proses yang sangat panjang. Ketika Al-Quran pertama turun, ditulis oleh penulis wahyu Zaid bin Sabit di pelapa-pelapa korma, di tulang-tulang, di batu-batu. Nanti pada masa Abu Bakar dan Umar Al-Quran dikumpulkan. Pada masa Utsman bin Affan baru Al-Quran ini dijadikan satu mushaf, lalu disebarkan kepada seluruh penjuru dunia. Disebutlah dia dengan Mushaf Utsmani. Seperti ini Bapak Ibu. Itu sekilas kalau kita bicara tentang Al-Quran turun. Sekarang kita bicara apa fungsi kehadiran Al-Quran ini ke tengah umat manusia, bukan hanya terhadap umat Islam. Sebagai dasar kajian kita ini adalah Al-Quran, surat Yunus ayat yang ke-57. Ayat ini bicara tentang fungsi kehadiran Al-Quran untuk umat manusia di dunia, khususnya kita umat Islam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi tidak dipanggil orang beriman, tidak dipanggil orang umat Islam, tapi ya ayyuhan nas, hai manusia. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh, ada harfu taukidnya. Sungguh, apa yang sungguh kata Allah? Telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran atau juga peringatan dari Rabb, Tuhan pemelihara. Wa syifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat apa yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan juga sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang beriman. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu fungsi turunnya, kehadirannya kepada kita ada 4 hal disebutkan. Pertama mau'izah, yang kedua syifa, yang ketiga hudan, yang keempat adalah rahmah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba menjelaskan secara mujmal saja, ringkas saja Bapak Ibu, karena waktu kita pendek. Pertama, kehadiran Al-Quran bagi umat manusia di dunia ini adalah sebagai mau'izah, pelajaran-pelajaran dan peringatan-peringatan. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran ini Bapak Ibu, ini lebih kurang sepertiga ayat yang menjelaskan tentang kisah. Apa gunanya kisah Bapak Ibu? Dalam kisah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran ada ibarah, ada sebuah pelajaran besar, pesan-pesan positif. Bapak Ibu, kalau wak majan karena awak misalnya berbakti ke orang tua, itu lebih berkesan kalau dicariton kisah. Misalnya carito malin kundang, dicariton karena awak kalau malin kundang, itu lebih berkesan ke batin anak. Makanya Al-Quran berkisah. Lebih kurang sepertiga Al-Quran bicara tentang kisah. Kisah Fir'aun, ya kan? Raja yang berkuasa di Mesir, diktator, ia mengaku diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Akhirnya karena kesombongannya dia hancur, tenggelam di Laut Merah. Ada kisah dalam Quran. Kami selamatkan jasadnya. Jadi jasad Fir'aun itu kini masih tersimpan di museum di Mesir. Sebagai pelajaran, kan izah, pelajaran. Qarun itu orang kayu gadang Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Qarun. Al-Quran berkisah, kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh orang-orang kuat. Selalu toko kami pas aku Asia, toko kami bilang kayu. Li pernah membawa kunci gudang ke pasako joto puso. Tidak sebanding dengan Qarun. Qarun jonto membawa kunci ke pasar, membuka kunci gudang kekayaan. Karena Qarun sombong, hancur, tenggelam di perut bumi. Jadi daratanku bisa menenggelamkan, dah air saja bisa menenggelamkan kalau Allah berkuasa, ya kan? Kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Nuh diberikan usia oleh Allah 930 tahun, atau Al-Quran menyebutkan 1000 kurang 50, 9 abad lebih. Selama itu dia berdakwah. Tidak banyak orang beriman Bapak Ibu. Tidak banyak orang beriman. Di mana kira-kira kini umat Nabi Nuh itu? Akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar. Jadi negeri dunia ini pernah tenggelam dulu, ya kan? Air turun sangat lebat dari langit. Kemudian bumi mengeluarkan celah-celah air yang keluar dari perut bumi membusik kata. Jadi ia kau pernah mencapai puncak gunung, tenggelam, manusia yang hidup ketika itu mati. Itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi kejadian. Jadi kapal Nabi Nuh ini dulu Bapak Ibu tersangkutnya di sebuah bukit bernama Bukit Judi. Konon kabarnya kapal Nabi Nuh itu sudah tertimbun oleh gunung es. Dicaliak di setelip. Kemudian bertemu kapal Nabi Nuh itu, diadakan sebuah penelitian, diambil bongkan-bongkan kapal Nabi Nuh kok, dari mana kayunya berasal. Diteliti dalam labor. Ada yang menarik Bapak Ibu, diteliti oleh para ahli. Kapal Nabi Nuh kok terbuat dari kayu jati. Kayu jati itu kan ada di Indonesia Pak. Jadi ada dugaan orang mungkin bisa jadi kan umat Nabi itu Nuh itu dulu orang Indonesia Pak. Ya kan? Orang Indonesia kan enggak mada-mada ketek tapi tangkal. Betapa banyak kisah dalam Quran kisah Nabi Lut, kaum Sodom yang dibinasakan Allah dalam Quran, menyukai sesama jenis, hancur. Negeri mereka diputarbalikkan. Meletus gunung terdasar sepanjang sejarah, ditimbun negeri itu. Kaum Ad, kaum Samud, hancur mereka seperti kayu yang lapuk dihembus oleh angin. Itu kan kisah. Apa gunanya Al-Quran berkisah sepertiga yang kita sebut dalam Quran? Ibarah. Jadiin dia pelajaran umat belakangan. Bahkan Al-Quran itu turun kan mengkisahkan orang sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Itu izam, mau izah, pelajaran. Yang kedua, Al-Quran itu turun sebagai syifa, syifa'ul lima fi sudur, obat apa yang ada di dalam dada kita ini. Penyakit kesyirikan, penyakit kekafiran, penyakit kemunafikan. Hadir Al-Quran kepada orang-orang beriman, tabuang penyakit syirik, tabuang penyakit kafir munafik. Bukankah negeri Arab itu dulu Bapak Ibu menjalarnya kesyirikan? Itu di samping Ka'bah, sekitar Ka'bah itu kan patung 362. Al-Quran hadir membasmi kesyirikan yang ada dalam batin mereka. Kini cahaya Islam juga calik Mekah Madinah. Luar biasa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Termasuk penyakit-penyakit ruhani yang lain. Sombong, dengki, iri hati, kikir, buruk sangka. Itu habis kalau Al-Quran bicara tentang itu. Jadi kalau ada kita baca Quran kau Bapak Ibu, penyakit dengki masih ada oleh. Arti Al-Quran kau jadi ubek dah wa apa saja baru Pak. Al-Quran kau kan nak cukup dia apa saja. Kalau dia apa tu pangkas saja baru tu. Lalu masuk ke dalam ni. Kulit saya baru lalu isinya ni. Isi Al-Quran tu nanti menjadi obat. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya obat yang ada dalam dada, fisik pun bisa diobat oleh Al-Quran. Ruqyah namanya. Kan ada istilah ruqyah syariah gini kok. Dibaca Al-Fatihah, dibaca 3 qul. Dibaca kalau sakit kepala misalnya, baca Al-Fatihah. Atau kalau angin badan, ambil air baca Al-Fatihah 3 kali misalnya. Itu kan obat namanya. Syifa. Nah, kemudian yang ketiga, kehadiran Al-Quran sebagai hudan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan hudan? Hudan itu adalah petunjuk yang langsung diantar ke ujungnya. Itu mana hudan? Kalau kita misalnya dari rumah minta menunjuk jalan mah ke pasaraya. Oke, pergi kecil orang ke pasaraya tu kamari jalannya belok kanan belok kiri. Itu bukan hudan tu Pak. Hudan itu atau kaikuah. Apa ingin ke pasaraya? Duduk Pak belakang, biar buantan ke pasar.
Anuan tali digojek kau Pak, digokar kau. Sampai ke pintu masjid takwa kau misalnya. Itulah mana Al-Quran sebagai hudan. Apa yang tidak diberi petunjuk oleh Al-Quran? Hidup berumah tangga, sebagai seorang pemimpin, masyarakat sosial, hukum, seluruhnya disebut dalam Quran. Tidak ada satu pun ditinggalkan oleh Al-Quran ini Bapak Ibu. Seluruhnya petunjuk. Kalau makan ube, petunjuk itu kan jale itu. Sakit kepala, kita balik ube misalnya, ube sakit kepala, berdrek misalnya. Kan di situ ada petunjuknya tuh. Barangkali dimakan, ya kan? Tidak mungkin buat makan itu sedalanya, ada petunjuknya. Petunjuk tu nak kita baca. Kini Al-Quran kuah, kita dangung-dangung membaca elok, tapi petunjuknya hilang. Coba Bapak Ibu cari para sahabat, kehadiran Al-Quran berubah. Kini umat Islam hadir juga Al-Quran ini Pak Ibu. Tapi tidak seperti para sahabat yang dididik oleh Rasul yang dengan Al-Quran. Kemudian kampi adalah rahmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa saja yang disentuh oleh Al-Quran, pasti dia akan mendapat rahmat. Siapapun. Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan Lailatul Qadar sebenarnya yang mulia. Al-Quran hadir pada momen turunnya itu. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia dari sekian para malaikat karena dia yang membawa Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara sekian para nabi karena Al-Quran turun kepadanya, dirahmati oleh Al-Quran. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad menjadi umat paling mulia karena Al-Quran, dia disentuh oleh Al-Quran. Coba Bapak Ibu, masukan si anak kini kok tahfiz Quran misalnya Pak. Apa adanya Quran tuh? Pasti anak tuh mulia, dimuliakan oleh orang. Ada hafiz cilik di RCTI Bapak Ibu, Musa namanya Pak. Amanya apanya tak tahu apa-apa, tapi anaknya hafiz Quran Pak. Sampai orang gaibnya dapat hidayah karena anaknya. Orang gaibnya kok dibawa Bapak Ibu pai ke Makkah pulang balik karena berkah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi Bapak Ibu jangan merasa rendah dengan Al-Quran. Siapa saja yang disentuh oleh Al-Quran kau pasti mulia. Kini saya lihat Bapak Ibu imam-imam di Masjidil Haram itu bara gajinya itu Pak. Bara kemuliaannya itu dikawal ketat itu. Kalau kita pergi ke Makkah Madinah itu karena Al-Quran, disentuh oleh Al-Quran. Orang yang tidak pernah keluar Al-Quran dari batinnya Pak, itu sama di rumah rusak. Tidak ada keluar Al-Quran hafalan itu tidak ada cik Pak. Itu sama di rumah rusak. Bapak Ibu, ambo punya kawan gitu. Kawan kok sama di pesantren dulu. Tapi ini hanya pandai baca Quran kari itu. Pernah mendapat juara nasional gitu. Jadi kemampuannya hanya pandai baca Quran saja Pak. Alun memahami isinya lah. Qari. Luar biasa ketika dia disentuh oleh Al-Quran. Mohon maaf dari segi materi mungkin balabihnya dari awal misalnya. Mau beli rumah bisa bertingkik, mau beli auto. Menang MTQ 50 juta. Kok bicara materi kok Pak? Tak beli dia auto gitu. Suami istri qari. Itu karena disentuh oleh Al-Quran sebenarnya. Aku kadang-kadang Bapak Ibu awak seolah-olah merendahkan ketika seseorang belajar Al-Quran. Bapak Ibu, tentu kehadiran Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca saja, tapi kita baca, kita pelajari, kita teliti, kita tadaburi, kita coba mengungkap penafsiran apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Tentu Al-Quran akan semakin bercahaya, akan menyinari langit dan bumi dengan kehadiran Al-Quran. Nazil manazilakum bitilawatil Quran bisalah. Berilah rumahmu itu cahaya terang karena kehadiran Al-Quran dan salat. Saya kira itu saja kajian kita pada malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.